Coba saya baca dulu ya Pak Agung. Baik, ini saya sudah baca Pak Agung. Iya. Nah, boleh ya saya kasih masukan ya Pak Iya, Agung ya. silakan, boleh. Nah, karena ini terkait kurikulum merdeka, jadi kalau bisa Pak Agung tinggal tambahkan nih di bagian sininya nih. Pak Agung boleh tulis nih. Oh. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi. Ya, pembelajaran diferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi ini nanti ada 3 nih Pak Agung. Yang pertama, Pak Agung harus ada sebentar. Secara konten, secara materinya nanti. Secara konten ya. Secara konten, kemudian ada prosesnya. Prosesnya. Iya, dan yang terakhir adalah produk. Nah, kalau lihat tahap-tahapan Pak Agung kan sebenarnya udah ada ya. Tinggal nanti Pak Agung pilih lagi nih. Nanti diperbaiki nih ya Pak Agung ya. Bagian mana yang konten. Di sini nanti Pak Agung bisa memberikan materi. Kira-kira besok gambarannya mau ngasih materi pakai medianya apa nih Pak Agung? Kalau misalkan medianya kayak YouTube, tayangan YouTube, anak-anak ngelihat nih proses ekosistem kayak seperti ini. Iya, gitu, betul. kira-kira. Ya, boleh itu secara kontennya ya. Terus kalau misalnya dari proses pembelajarannya, Pak Agung mau ngasih apa nih? Saya mau ngasih Ada kelompok nggak tuh? Ada kelompok nggak Pak Agung di sini? kelompok sih ada sih. Nah, berarti bisa tuh ya prosesnya ya, masuk kelompok ya. Iya. Siswa kelompok untuk menjelaskan tentang simbiosis dari ekosistem itu. Oke, berarti dikelompokkan ya. Dikelompokkan kemudian nanti diberikan LKPD ya Pak Agung ya. Iya. Ya, dikasih tugas ya. Dan yang terakhir ini ada produk. Nah, produk di sini Pak Agung itu hasil dari anak-anak belajar itu dipresentasikan atau ada dalam bentuk gambar kah atau hanya tadi isinya cuman memaparkan aja salah satu kelompok, gimana tuh bayangannya besok? Bayangannya sih kira-kira setiap kelompoknya ini membuat, jadi dikasih lembaran, nanti dibuat proses ekosistem bagi. Berarti anak-anak gambar ya? Gambar Bisa gambar ya, berarti itu hasil produknya ya, nanti dipresentasiin ya. Nah, kemudian selain pembelajaran diferensiasi juga harus ada yang namanya PSE Pak Agung. PSE itu singkatan dari pembelajaran sosial emosional nih. Sosial emosional. Iya, pelajaran sosial emosional. Nah, kalau ngelihat karakteristik dari kelas 5 nih, apa nih yang dibutuhkan? Apakah butuh kesadaran diri atau butuh manajemen diri? Apa keterampilan berealisasi atau mengambil keputusan yang bertanggung jawab nih dari PSE-nya? Lebih ke kesadaran diri, sama yang tadi tuh yang kedua tuh tadi apa? Manajemen diri sama kesadaran diri aja. Manajemen ketika dia mengerjakan tugas, terus tentang kesadaran diri dia mengerjakan tugas, terus tentang misalkan perilaku mereka, kesadaran diri mereka gitu. Berarti ini aja ya, kesadaran diri sama. Kalau dalam berkelompok kira-kira gimana? Bisa kondusif nggak? Atau masih ada yang satu anak yang hanya belajarnya dia aja yang semua ngerjain, tapi anak yang lain malah bercanda gitu? Itu tergantung situasi tentang hari itu juga. Hari itu doang sih. Misalkan terkadang setiap kelompok ada yang masih mengerjakan satu orang lah, ada yang mengandalkan satu orang, tapi di sisi lain ada juga kelompok yang semuanya bekerja ada. Berarti ini dong kesadaran diri sama ini karena ini buat kelompok. Jadi keterampilan berealisasi aja ya. Keterampilan berealisasi aja. Ya, jadi kan ada hubungan kerja sama ya kan dalam satu kelompok, berarti ada yang ngerjain tugas, ada yang nyumbang ide dan sebagainya gitu ya. Saling ini aja membantu. Berarti dua-dua aja ya. Dua aja. Ya itu paling perbaikannya di bagian itu, sama nanti disisipkan angketnya juga ya Pak Agung ya. Nah, ini ada nih misalnya lembar penilaian prakteknya ya.
ya di iniin aspek mana aja yang Pak Agung mau nilai, kemudian nanti LKPD-nya juga bentuknya seperti apa gitu. Kalau LKPD-nya, kalau boleh tanya, untuk LKPD misalkan dalam bentuk soal itu juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa, tadi kan atau enggak Pak Agung mintanya tadi gambar ya, misalnya anak-anak dalam kelompok misalnya sebutkan ekosistem apa, misalnya tumbuhan atau laut misalnya gitu. Kemudian kan mereka ada yang gambar, ada yang bisa deskripsi, itu boleh-boleh aja gitu. Berarti tiap kelompok nanti disebarkan. Habis sudah KPD presentasi, jangan lupa nih di bagian akhir ada soal. Terserah monggo Pak Agung, nggak usah banyak-banyak, misalnya mau 5 kayak mau 10 ya terserah gitu. Supaya mengukur ketercapaian si murid, udah kita belajarnya udah berhasil apa enggak, terus mereka sudah memahami atau belum gitu. Terus ya paling nanti tambahannya itu disisipkan pembelajaran diferensiasi sama PSE-nya. Sampai di sini Pak Agung paham nggak tentang pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional? Kalau untuk pembelajaran, kalau udah hampir ya, memahami sih sebenarnya dari hal pembelajaran sosial emosional gitu. Emang sebenarnya emang dari awal emang selalu dibutuhkan kan, kayak tentang kesadaran diri siswa, tentang manajemen siswa tersebut kayak gitu. Nah terus sama kayak diferensiasinya juga kayak misalkan saya memberikan materi berupa kayak fokus, kayak gambar, ada visualnya gitu. Itu emang berarti sudah mengikuti gaya belajar anak ya. Kan ada anak yang gaya belajarnya visual, ada audiotori, dia hanya melihat, mendengar gitu ya. Ya nggak apa-apa, nanti kalau yang pembelajaran sosial emosionalnya apa? Sama yang kerjakan juga, jelaskan ekosistem bagi kehidupan menurut kelompok kalian. Ini udah ya? Empat lima. Kan buatlah alur sebuah ekosistem. Alurnya seperti apa? Alur itu kan ekosistem itu kan kehidupan. Apa? Ya kelompok. Kamu kelompok. Ya kelompok. 1, 2, 3. Ya kelompok 3. Terserah. Mau itu buat berupa deskripsi, mau itu berupa gambar, terserah, bebas. Alurnya seperti apa? Nih, biar Bapak kasih contoh dah. Biar Bapak kasih contoh. Nih, misalkan dari padi. Padi ini berupa apa? Produsen. Konsumen 1, habis itu apa? Burung. Burung pemakan biji, konsumen 1. Lanjut ke ular sawah. Ular sawah ini apa? Komponen 2. Lanjut lagi ke konsumen 3, apa? Berarti ular dimakan burung elang. Itu komponen ketiga. Selanjutnya burung elang apa namanya? Dimakan oleh bakteri atau penguai. Terus berlanjutan. Boleh. Ayo, ingat. Kesadaran diri kalian, ingat. Dengan kelompok kalian. Saling bekerja sama. Hah? Oh, itu. Apa tadi, Mbak? Jelaskan ekosistem bagi kehidupan menurut kelompok kalian. Contohnya ekosistem sawah.
Nih ekosistem sawah kayak gini nih. Kalian boleh mengambil satu contoh ekosistem, misalkan alur ekosistem sawah kayak gini. Ya. Nomor 2. Oh. Jelaskan ekosistem bagi apa sih menurut kalian, misalnya kira-kira untuk apakah ekosistem ini bagi kehidupan manusia? Kalau nggak ada ekosistem, apakah kehidupan itu bisa hidup atau tidak? Kalau nggak ada ekosistem? Hah? Boleh digambar, boleh. Boleh dalam bentuk deskripsi, boleh. Nanti dipresentasikan di depan. Nanti dipresentasikan ya. Nih. Ya, 15 menit ya. 15 menit. Dari sekarang. 15 menit dari sekarang. Intinya kamu ngambil satu ekosistem aja. Ekosistem apa namanya? Hewan. Ayo, udah belum? Bapak Abang, bakterinya apa, Pak? Bakteri itu apa ya? Konsumen itu apa? Bakteri itu konsumen apa? Pengurai. Bakteri itu pengurai. Jadi misalkan pengurai dia. Boleh. Jangan terlalu bagus-bagus juga nggak apa-apa.
Ya, 10 menit lagi. Jelaskan. Tadi jelaskan. Ayo. Ingat. Ekosistem bagi manusia. Hah? Contoh nomor 2. Contoh? Nomor 2. Jelaskan ekosistem dalam kehidupan. Jelaskan ekosistem dalam kehidupan. Kira-kira apa untuk apa? Ekosistem untuk kehidupan itu apa? Contohnya misalkan kayak gimana? Kalau tidak ada ekosistem bakalan hidup atau tidak? Ya udah. Contohnya apa? Contohnya nih, misalkan manusia membutuhkan padi. Kan jelaskan ekosistem bagi manusia. Berarti apa? Ekosistem bagi manusia itu sangatlah berguna. Karena apa? Karena kalau tidak ada ekosistem tidak bakalan hidup. Sebab manusia itu membutuhkan apa namanya? Membutuhkan makan, membutuhkan apa? Hewan. Membutuhkan hewan nggak? Kalau nggak ada hewan nggak ada manusia. Iya. Iya nggak? Ada hewan ya kita nggak bisa makan, Pak. Iya. Itu kan oksigen. Oksigen. Hah? Jenis-jenis ekosistem. Nggak usah. Bapak, air membutuhkan apa, Pak? Hah? Air membutuhkan apa? Air nggak butuhkan apa-apa. Terus gimana? Itu misalkan apa namanya? Di dalam ekosistem manusia sangat bergantung. Karena kenapa? Pak, kalau ekosistem manusia, ekosistem buatan, Pak. Pak, kalau ekosistem manusia, ekosistem buatan. Gimana? Kalau segini boleh nggak, Pak? Dalam ekosistem. Ya. Ulang. Udah nggak usah diulang, nggak usah. Ekosistem manusia. Lagi. Berapa, Pak? 3 menit lagi. Tiga menit lagi. Saya mau lihat, Pak, gambarnya. Oh, ini. Itu konsumen 1. Ya, Bui. Oh ya, Lagi-lagi gitu. ayo. Buruan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba alur ekosistem kita tentang apa? Coba ditampilin gini, sambil ditampilin gini. Sambil ditampilin gini. Ini tampilin juga tahu. Nah,
Nah, gini. Kayak gini. Pertama tumbuhan produsen. Tikus besar konsumen. Ya, terus? Konsumen satu. Bulan sawah. Ya, terus? Bakteri Coba yang nomor 2 apa? manusia sangatlah membutuhkan matahari, air, hewan, Hewan? Tadi dulu, bentar. Sebelum itu Bapak mau nanya, kira-kira berguna nggak ekosistem itu bagi kehidupan manusia? berguna. Kenapa, sebabnya apa? Manusia Karena manusia ini sangat membutuhkan. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2.